Udah. Udah kita mulai ya. Assalamualaikum. Oh, udah tadi dibuka. Langsung mungkin ya, langsung aja ke ini, Gan, ke materi atau pengenalan udah yang pertemuan kemarin ya. Atau mungkin ada materi yang ingin disampaikan atau mau langsung open pertanyaan, silahkan, monggo diatur aja Gan Lutfi. Materi. Oke, silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyempatkan join di Zoom malam ini. Nah, di sini kita akan sharing tentang pembuatan akun baru untuk TikTok Affiliate. Nah, saya harap teman-teman dari kemarin, dari hari pertama sampai keempat ya kalau nggak salah, itu teman-teman sudah membuat akun seller center-nya dulu ya. Jadi yang paling penting itu yang pertama adalah akun seller center. Nah, yang kedua nanti menyusul adalah akun untuk TikTok affiliate-nya sendiri. Nah, untuk bikin akun TikTok affiliate sendiri tentu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya, seperti yang kemarin malam sudah saya share. Nah, silakan teman-teman jika belum dibaca lagi karena nanti kalau grupnya dibuka udah pasti chatnya ketumpuk ya. Dan itu sengaja saya nggak bikin materi di channel di Telegram biar apa? Biar yang teman-teman serius belajar itu dia mau nyimak. Artinya teman-teman yang ada di grup mau nyimak di materi yang di WA. Jadi kalau ketinggalan ya udah salah sendiri. Kita sudah memberikan waktu, sudah meluangkan waktu buat mengadakan materi bimbingan pemula, khususnya buat pemula ya. Jadi kalau yang sudah bisa sih nggak masalah, tinggal ngikutin tips dan trik yang ada di info penting. Tapi kalau buat pemula yang sama sekali baru mulai terjun di TikTok affiliate, saya harap bisa mengikuti bimbingan dari awal sampai akhir, kurang lebih selama seminggu. Nah, biar nggak terlalu malam, ini kita langsung aja ya, langsung saya share screen ya Kang ya. Ya, Share boleh. screen Bisa nggak? yang layar. Oke, bentar. Pakai HP kan? Iya, pakai HP. Bisa. Zoom. Oke. Ini udah muncul Kang? Udah. Udah ya? Iya. Oke, bentar. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah apa saja yang perlu kita persiapkan buat bikin akun TikTok affiliate. Kemarin kan kita sudah bikin akun seller center ya, katakanlah teman-teman yang sudah punya akun seller center juga bikin baru. Misalnya kita anggap itu ya, kita mulai dari nol. Nah, kita sudah bikin akun seller center. Kemudian yang perlu dipersiapkan setelah kita punya akun seller center, yaitu bikin akun TikTok affiliate-nya. Dan yang pertama, itu kita harus, bentar, satu mana. Nah, ini yang pertama, teman-teman harus menentukan niche. Niche itu niche ya, niche atau niche. Bacanya apa sih niche ya? Niche kategori gitulah gampangnya. Intinya itu kategori akun. Jadi kita wajib menentukan niche atau kategori akun sesuai dengan minat kita agar kita tidak malas dalam membuat konten. Tujuannya sebenarnya itu ya. Jadi kalau teman-teman minatnya di bidang fashion, di bidang kuliner, di bidang apalagi otomotif misalnya itu pastikan teman-teman bikin niche, bikin akun sesuai kategori yang teman-teman minat. Jadi jangan asal ikut-ikutan kalau mau bikin akun buat jangka panjang. Lebih baik sesuai dengan minat kita. Kalau mau coba-coba untuk akun hit and run itu silahkan, tapi harus ada satu fokus akun yang buat jangka panjang. Akun hit and run ini maksudnya kita ikut-ikutan akun yang meledak ya. Jadi misalnya minggu ini lagi rame produk apa nih, kita kan bisa cek di seller center maupun di streamer TikTok atau juga paling enak di kalau data ya
Itu kita bisa ngecek produk apa saja, kalau enggak di video inspirasi. Nah, kalau kita mau bikin akun hit and run atau cuma ikut-ikutan, itu nggak apa-apa. Tapi kita harus punya satu akun yang benar-benar buat kita rawat. Artinya kita punya satu akun yang buat kita pegangan kita lah ya. Maksudnya di mana akun itu sesuai dengan minat kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin akun lagi rame nih suhu-suhu nge-share pada bikin akun legging misalnya, kemudian mau ikut-ikutan bikin legging, lalu rame lagi misalnya template blast, mau ikut-ikutan bikin template blast, yaitu silakan, nggak ada salahnya, nggak ada salahnya kita mencoba tips dan trik yang ada di info penting, tapi lebih baik kita juga punya satu akun yang memang khusus kita rawat. Jadi mau itu akunnya nanti view-nya sepi, mau itu rame, kita benar-benar nyaman dan nggak bikin kita down ya dengan apa namanya view sepi dari akun yang kita rawat itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, kemarin itu tentukan satu produk yang spesifik dulu. Jadi misalnya teman-teman mau nyoba bikin akun kategori fashion, nah tentuin dulu akun spesifiknya itu produknya apa. Misalnya fashion kan banyak ya, ada baju, kaos, misalnya ada kemeja, ada celana, jeans, legging, jaket, sweater. Tentukan satu produk yang spesifik dulu. Misalnya teman-teman tadi mau jual legging, legging itu kolor panjang ya, kolor cewek, barangkali ada yang nggak tahu. Misalnya mau jual legging. Nah, sebulan pertama itu fokus saja satu produk dulu, satu produk legging itu, tapi dari beberapa toko nggak masalah ya. Yang penting tetap tetap produknya tetap sama jenisnya legging misalnya. Nah, kemudian cari yang komisinya di atas atau minimal 10% kalau bisa. Nah, jika selama sebulan produk yang sudah satu produk sudah terangkat atau sudah terjual banyak, atau misalnya malah justru nggak ada yang naik sama sekali, silakan kita ganti produk lain yang masih satu kategori atau satu niche, kemudian riset lagi produknya dari harga, minatnya si market ini, dan lain-lain ya, sama dari komisi juga. Jadi intinya teman-teman pastikan fokus pada satu produk dulu untuk pertama. Share screen-nya hilang. Ya, hilang share screen. Masih, udah. Nah, jika sudah nemu satu produk, riset kompetitor. Nah, ini tadi ada yang japri kompetitor itu apa? Kompetitor itu apa, Kang? Kompetitor itu apa ya? Saingan. Sebenarnya ini apa kalau bahasa ininya kayak rival atau saingan atau orang yang akunnya inilah yang udah gede. Misalnya kita mau jualan legging tadi ya. Nah, kita cari akun gede yang jualan legging kayak gitu. Itu kompetitor gitu. Iya. Seperti itu kan. Intinya kompetitor itu saingan lah ya, atau orang yang jual produk yang sama dengan kita. Misalnya tadi kita jualnya legging, ya kita cari akun kompetitor atau akun yang jual legging yang followersnya udah banyak. Followers banyak itu minimal 10.000 ya. Apalagi kalau akun baru. Biasanya kalau akun baru terus ada videonya yang FYP, itu nanti apa namanya followersnya naiknya cepet banget ya, nggak cuman orderannya yang naik tapi juga followers biasanya naik kalau memang followersnya sesuai dengan minat produk kita. Nah, jika selama riset kompetitor tadi udah, nah kemudian untuk yang berikutnya adalah menyiapkan konten. Pastikan teman-teman sudah menyiapkan banyak konten sebelum bikin akun. Jadi bukan bikin akun baru bikin kontennya, tapi kita bikin stok kontennya dulu, baru persiapan buat bikin akun.
Jadi misalnya teman-teman tadi sudah nemu produk yang mau dijual, misalnya legging ya, kita cari dulu video-video tentang legging tadi. Biasanya kan nyarinya di video Cina, di Douyin ya, atau TikTok Cina. Nah, kita kalau bisa kejar target sampai 100 konten videonya biar kita nggak males karena sudah nyetok konten yang nggak mau harus diupload kan. Jadi misalnya teman-teman juga sambil kerja atau emak-emak yang sambil ngurusin rumah itu nggak keteteran nantinya karena bikin konten itu walaupun kelihatannya simple terutama buat yang udah jago main CapCut-nya, tapi kalau kita nggak nyetok, kalau kita bikinnya dadakan itu biasanya mood-moodan ya. Kalau lagi males ya males, kalau lagi moodnya bagus kita bisa aja bikin konten. Makanya pas moodnya bagus ini kalau bisa banyak-banyak nyetok konten. Di awal mungkin kita siapkan 30 konten dulu, misalnya mau ngupload sehari 3 atau 4, sehari 3 lah katakanlah, biar bisa stok konten selama kurang lebih seminggu. Nah, nanti jika ada komentar di video kita pada konten kita, nanti kita bisa nyetok konten berikutnya dengan membalas komentar yang ada di video kita. Misalnya ada yang komen, Kak, saya mau beli, gimana caranya? Atau ada yang komen mau harga promo. Nah, kita bisa bikin konten lagi dengan membalas komentar yang ada di video kita. Nanti kita stok lagi kontennya. Hah? Parah. Nah, itu bisa ini ya, bisa apa namanya? Stok konten itu, balas komentar itu teman-teman bisa pakai akun buzzer, atau akun kita yang lain yang sudah nggak pakai. Tapi kalau komen pakai akun buzzer itu harus hati-hati ya. Pastikan kalau bisa beda jaringan, nggak satu jaringan yang sama. Kalau bisa juga beda HP, pakai HP keluarga yang lain atau pakai HP temen. Soalnya buat jaga-jaga kena shadow ban atau kena pelanggaran. Nah, yang berikutnya jika kita sudah punya banyak konten, kemudian kita menyiapkan nama untuk akun TikTok affiliate kita. Namanya itu kalau bisa sesuai dengan produk yang kita jual ya. Misalnya tadi kan jualnya legging. Kalau di contoh di sini misal saya mau jual buku merah atau kitab merah. Saya akan bikin nama dengan juragan buku viral. Kemudian saya cek dulu nama tersebut apakah masih tersedia atau sudah digunakan orang lain. Jika bukan akun personal, pastikan namanya itu ada unsur produk yang kita jual. Akun personal itu nama kita sendiri ya, atau nama orang. Kalau mau bikin akun baru yang hit and run tadi yang mengikuti produk yang tren atau viral, kalau bisa usahakan nama akunnya itu menyesuaikan produk yang kita jual. Jadi misalnya kalau tadi legging, ya bisa aja bikin juragan legging viral atau pabrik legging viral gitu. Nah, setelah kita nemu nama, membuat akun TikTok kita, kemudian kita siapkan email. Kalau saya selama ini cuma pakai Gmail ya, nggak pernah pakai InstaDDR atau email yang lain, walaupun banyak teman-teman yang mungkin pakai. Tapi kalau saya selama ini cuma pakai Gmail aja. Nah, email pastikan sesuai juga dengan nama akun TikTok kita nanti. Jadi emailnya kan tadi kan punya saya misalnya juragan buku viral nih nama akun TikToknya. Nah, nama emailnya juga kalau bisa nyambung atau sama dengan nama akun TikTok kita. Misalnya juragan buku viral @gmail.com atau tadi misalnya mau legging juragan legging viral @gmail.com. Nah, kalau namanya sudah dipakai orang lain atau sudah tidak tersedia, kita bisa tambahkan angka atau double huruf.
Misalnya juragan buku viral, L-nya double 2 atau 3, atau ditambahin angka. Misalnya juragan buku viral 1, juragan legging viral 1, dan lain-lain. Setelah kita menyiapkan email, kemudian kita bikin passwordnya nih. Nah, passwordnya itu kalau bisa sesuai dengan doa teman-teman ya. Jadi saat membuat email ataupun bikin akun TikTok atau bikin akun apapun yang kita harus membuat password, pastikan password itu ada unsur doa biar pas login itu kita juga mengetikkan passwordnya sekalian berdoa. Misalnya password 10 juta per bulan. Nah, kalau bikin password juga pastikan ada angka, huruf kecil, huruf besar, dan juga ada karakter atau tanda baca lah ya, bisa underscore, bisa pagar, bintang, atau titik. Dan yang paling penting tiap habis bikin password jangan lupa langsung disimpan, karena sering banget bahkan saya sendiri kalau nggak nyimpen password, misal baru bikin email nggak langsung disimpan, biasanya langsung lupa ya, pas mau login lagi lupa karena saking banyaknya akun-akun yang kita buat. Misalnya ada akun email, ada akun TikTok, akun Facebook, akun apa aja lah. Jadi pastikan setelah bikin password bisa langsung disimpan. Nah, jika sudah, tadi nama sudah, email sudah, password juga sudah, kita langsung gas buat bikin akunnya. Kita bikin akunnya pakai akun Gmail ya. Pada daftar TikTok itu pilih menggunakan Google, kemudian pilih email yang tadi kita buat. Ini ada videonya, ada di materi yang di website ya, di modul ke berapa saya lupa. Ini sudah ada caranya bikin akun TikToknya itu pakai email. Nah, kemudian sebenarnya pas bikin email itu bisa kita diamkan emailnya dulu sehari. Biasanya kalau kebanyakan tips dari Susu itu emailnya kita diemin dulu. Nah, setelah itu kita ganti profil emailnya. Ganti profil emailnya dengan foto produk yang kita jual. Misalnya kita mau jual buku merah, ya profil emailnya itu pakai produk buku merah. Kalau jual legging ya pakai legging. Jadi nanti pas bikin akun TikTok itu otomatis tergenerate otomatis ya. Jadi nantinya akun TikToknya foto profilnya sudah sesuai dengan email, namanya juga nggak jauh-jauh dari email yang baru kita buat. Tapi nama dan username-nya tetap bisa kita ganti lagi ya kalau nggak sesuai. Jadi email bisa didiamin dulu, bisa langsung dibikin, bebas. Ini nggak ada yang benar atau salah. Itu teman-teman bebas. Nah, yang berikutnya kita akan optimasi akun TikToknya. Jika kita sudah bikin akun dengan email, kemudian kita optimasi TikTok itu bisa dari bio ya. Pastikan untuk bionya itu menarik atau mengundang orang buat, misalnya ada ajakan lah, ajakan call to action. Misal tadi saya jual buku kitab merah, misalnya di bionya itu saya pakai kata-kata belajar TikTok affiliate, klik keranjang di bawah. Misalnya kalau teman-teman mau jual legging, tadi misalnya mau jual legging, bisa aja bionya itu legging harga promo termurah, klik keranjang di bawah. Nanti di bawah itu ada keranjang kuning ya, keranjang showcase di profil kita. Nah, yang terakhir, belum yang terakhir. Yang ke-10, LKS dan LKT. Jadi LKS dan LKT itu LKS itu like, comment, share. Kalau LKT itu like, comment, target. Nah, LKS dan
LKT ini, pertama kita cari 10 kompetitor. Tadi ingat ya, kompetitor itu akun yang jualannya sama kayak kita, tapi followersnya udah banyak. Kita cari 10 akun kompetitor, lalu pergi ke profil mereka, tonton videonya, like, komen, dan salin tautan sesekali. Itu yang namanya LKS. Tapi nggak perlu semua videonya ditonton ya, cukup video-video terbaru sama video yang paling banyak view-nya. Biasanya kalau video yang view-nya banyak itu kan disematkan ya, ada di paling atas. Itu kita tonton sampai selesai, kemudian kita like, lalu buka video lain, kita komen. Jadi satu video itu bisa di like aja atau di komen aja, nggak perlu rata semuanya. Nah kalau LKT, kita lihat siapa yang komen atau berinteraksi di video tersebut, khususnya di video kompetitor kita yang FYP, yang view-nya banyak, bisa sampai ratusan ribu atau jutaan view. Kita like komennya, kita lihat komentarnya. Kalau ada komentar yang nyambung, yang beneran itu akun orang, itu kita like komentar orang itu ya, komentar si akun yang komen itu kita like, kemudian kita juga kunjungi profilnya dan kita like postingannya dia. Cari sampai beberapa akun, bisa 3 atau 5 lah. 3 atau 5 akun yang komentar di videonya si kompetitor kita ini. Jadi tahunya akun orang beneran apa enggak itu tinggal kita buka profilnya, dia beneran orang. Kalau beneran orang biasanya itu ada postingan ya, ada postingan dan dia juga apa namanya, komentarnya nggak aneh-aneh, bukan salam FLKS atau yang lain, tapi komentarnya emang beneran mau beli. Artinya dia beneran orang yang minat dengan produk yang dijual. Jadi LKT ini tujuannya biar video kita nanti kalau kita posting video sama TikTok itu diteruskan ke orang-orang yang kayak gitu ya, ke orang-orang target market kita. Itu tujuan dari LKS dan LKT. Jadi bukan FLKS ya, bukan saling follow ataupun saling komen ke sesama member, misalnya sama-sama member STA bikin grup, saling like, komen, follow, itu bukan yang kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, yang ke-11, setelah kita sudah bikin akun, sudah LKS, LKT, ini posting konten yang pertama kali. Jadi posting 3 konten di hari pertama di jam yang berbeda. Ini kalau main slow ya, kalau main barbar kan biasanya teman-teman langsung posting 6 video. Nah kalau akun slow, main santai, itu kita cukup posting sehari 2-3 kali aja. Jadi jamnya nanti dibedain aja, bisa posting pagi, sore, dan malam. Kemudian yang jam terbaik untuk posting, kalau tahun lalu saya memang merekomendasikan posting itu di jam 11 malam ya, karena nggak tahu kenapa, karena memang banyak akun-akun saya dan juga akun-akun member awal dulu, member STA awal, yang videonya FYP itu setelah posting di jam-jam malam, malah jam 11, jam 3 subuh, jam 4 subuh, kayak gitu. Makanya pas dulu saya sampai sering dibela-belain pasang alarm malam cuman buat posting konten, tapi sebelumnya kontennya sudah di-draft, tinggal posting. Nah kalau sekarang karena algoritma TikTok sendiri sudah banyak berubah, kita posting konten itu bebas sebisanya kita. Misal kita senggangnya pagi, paginya jam berapa, misal sebelum berangkat kerja jam 6 atau jam 7, ya kita posting aja jam 7, nanti jam istirahat misalnya atau pulang kerja sore posting lagi. Nah mungkin itu alur dari pembuatan akun TikTok affiliate. Jadi itu alurnya untuk membuat akun TikTok affiliate. Mudah-mudahan teman-teman cukup jelas ya, walaupun singkat.
Nah, nanti kalau misalnya butuh materi yang tadi slide-nya, nanti saya coba buat PDF-nya ya. Nanti saya share di grup. Tapi mohon tidak di-share keluar karena itu buat materinya buat dipakai untuk bimbingan pemula aja. Nah, mungkin sekarang waktunya jawab-jawab pertanyaan ya, Kang Indro ya. Boleh, silakan teman-teman yang mau nanya atau ada yang mau open mic. Pak RT ada nggak, Kang? Nggak ada. Saya lupa nggak info. Saya nggak info Pak RT. Ntar dulu. Saya cek dulu, nggak ada. 49. Lagi tahlilan. Lagi tahlilan. Aduh, Bang. Lagi mau muncul. Pimpin tahlil ya. Yang ada ini pertanyaan, silakan raise hand Atau kita jawab dari ini aja dulu. dari chat. Di apa? Ya, Chat. dari chat aja dulu. Chat teratas. Coba. Bentar, dari chat. Ya. Oh, ini. Kalau sudah terlanjur bikin akun gimana? Tanya. Maksudnya? Nggak apa-apa, bisa dipakai buat akun buzzer. Atau kalau sudah terlanjur bikin akun dan akunnya bagus ya bisa Terusin. dipakai. Bisa diterusin. Tapi kalau akunnya udah anyap misalnya nggak naik-naik, padahal udah banyak posting konten, nanti apa bisa buat akun buzzer. Kalau mau nambah akun gimana? Satu email, satu akun kah? Ya benar. Gunakan email ya. Jangan Ya, nomor satu HP. email, satu akun. Ya, jangan nomor HP karena takutnya kayak yang sudah-sudah itu dulu siapa Kang siapa itu namanya Anam itu nggak bisa narik komisi gara-gara ada OTP ke HP ya. Saya juga nggak tahu padahal narik komisi ya selama ini nggak pernah Ada di pakai bukuan ya. OTP, cuman karena dia daftarnya pakai HP kayaknya ada OTP yang dikirim karena nomornya udah hangus ya jadi nggak bisa narik komisi. Itu kan sayang ya. Padahal udah bikin akun susah-susah sampai FYP, giliran mau narik komisi malah nggak bisa ditarik. Berarti selama ini nis aku masih ngawur. Kadang gamis, kadang plus. OMG ya, nanti diperbaiki lagi Kak ya. Kemudian Ya, Kak, tapi kalau masih saya tulis nggak apa-apa sih. ya ini ada di upload. Oh iya, nanti record Zoom-nya di upload ya di ini kok di record. Contoh rekomendasi VT dong Kak. VT apa nih? Kalau VT itu kebanyakan yang sekarang ya. Kalau yang sekarang itu kebanyakan video Cina ya. Paling banyak dari suhu-suhu yang meledak Masih video dengan Cina cara ya. cepat. Masih video Cina. Mainnya tiap ada yang meledak kan beberapa saya japri ya. Pakai video apa. Itu kebanyakan masih banyak banget yang pakai video Cina. Tapi nyarinya itu belusukan ya. Jadi mereka itu nyari, misal nyari di Douyin ataupun di komentar-komentar Shopee atau di komentar-komentar AliExpress, Alibaba. Jadi bukan video teratas. Misalnya kita nyari di Douyin, legging nih, kita copy dari Google terjemahan kan, terjemahan Cina kita copy, kemudian pilih ke videonya. Nah di sana itu mereka nggak ini bukan nyari yang teratas, bukan video-video yang di atas, tapi yang di bawah, jauh di bawah. Jadi videonya itu masih kata mereka itu masih fresh. Banyak yang pakai. Banyak yang pakai ya. Oh itu trik ya, salah satu trik ya teman-teman ya. Ya. Kemudian buat ngilangin metadatanya, kirim dulu ke Telegram. Jangan langsung dari Douyin diedit ke CapCut.
tapi kita kirim ke Telegram dulu, kemudian dari Telegram simpan ke galeri. Nah, Itu video yang watermarknya tersimpan di kena nggak? galeri itu enggak Kang. Enggak ya. Kalau enggak misalnya kan kita dari salin tautan doyin kita download pakai Del Panda misalnya buat atau Snapseed yang tanpa watermark. Nah, nanti hasil video downloadannya itu kita kirim ke Telegram Telegram dulu. lagi. Oh iya iya. Iya, jadi metadatanya kan hilang. Nah, baru diedit ke CapCut. Oke. Ada juga yang setelah diedit ke CapCut dipindahin ke Metu biar videonya lebih jernih. Jadi prosesnya itu panjang ya teman-teman ya. Makanya teman-teman yang banyak yang japri yang ngeluh videonya stuck di 200-an pas dilihat banyak juga yang cuman pakai template CapCut lah, banyak yang parahnya lagi pakai itu Kang, pakai apa yang Membuat video itu ya, otomatis ya membuat video. yang Ya generate dari gimana orang TikTok ya mau gimana nonton? ini? Ya kalau kita ini males, ya itu kan sebenarnya opsi buat yang males ya dalam tanda kutip. Kalau itu kan sehari Iya. bisa mau 10 mau 100 juga sanggup. Saya juga pernah pakai itu gitu kan. Pakai robot. Jadi kalau HP-nya RAM gede, Iya, cuman kan ya hasilnya Nihil. ya ada sesuai sih itulah, cuman sesuai kecil. effortnya, nggak ada effortnya, nggak ada hasilnya. Ya, kalau pecah telur aja bisa, cuman kan yang ngejarnya bukan pecah telur doang kita mau Iya. gede gitu. Sesuai proses lah. Intinya gini teman-teman, apa peribahasa usaha tidak mengkhianati hasil itu ya memang benar adanya gitu. Iya. Jadi ngeditnya itu benar-benar ya. Ini saya kasih contoh lah ya. Saya kasih contoh. Coba saya share screen lagi ya. Enggak deh, dibalik kamera Jadi aja. iya skill edit lah yang pertama yang harus diasah gitu ya. Nyari konten yang bagus. Nah, Skill editing. penting banget. Nah, ini kelihatan Kang. Kelihatan ya Kang. Kelihatan. Nah, jadi misalnya nih, misal saya mau nyari video Douyin di Douyin ini ya, TikTok Cina. Jadi teman-teman yang nggak tahu Douyin ini TikTok Cina ya. Sebenarnya banyak apa namanya video Cina itu sumbernya banyak. Cuman di sini saya nggak mau share kebanyakan share. Kenapa? Karena saya kan nggak tahu ilmu ini kan bukan dari suhu-suhu ST aja ya. Saya juga banyak join kelas, saya ikut workshop juga banyak. Takutnya kalau saya share semua ke STA nanti dikiranya ilmu apa kan ulak ilmu gitu ya. Maksudnya Iya. ilmunya si suhu ini kok di share di STA sedangkan Iya, saya iya pernah benar. Enggak ya etikanya kurang. etika kalau kayak gitu. Nah, saya kasih bocorannya aja. Tapi kalau Douyin ini memang yang pertama nge-share itu Bang Asli dan beliau mengizinkan buat di-share di STA. Makanya saya share-nya itu sesuai dengan yang udah ada izin aja lah biar aman. Nah, misal saya mau cari alat pel nih, alat pel. Nah, kita kan buka Google Chrome dulu ya. Kemudian pilih Translate Cina. Nah, di sini kan kita ketik alat pel lantai. Nah, misalnya ini ya udah diketik, kemudian kita copy yang tulisan Cinanya ya. Udah belum sih? Udah. Nah, udah. Nih, copy yang tulisan Cina, kita pilih translate Cina, kemudian masuk ke Douyin. Nah, di pencarian ini kan kita paste nih. Kita tempel, kemudian kita cari. Nah, kemudian pilih yang kedua ini ya, yang video. Biasanya suhu-suhu SDA itu nggak ngambil dari sini ya, nggak ngambil yang di halaman-halaman pertama ini. Soalnya kalau ini, misal saya mau pakai yang ini, Udah banyak yang pakai ya. kalau di halaman pertama
kemungkinan besar udah banyak yang pakai. Ya karena males Makanya orang nyari mereka biasanya scroll-scrollnya ya. iya, Heeh. dibela-belain nyari sampai ke bawah sini di scroll terus sampai kalau kayak gini kan like-nya banyak nih, berarti kan udah kesebar banyak di Cina, kemungkinan juga banyak yang make di Indonesia. Makanya cari yang like-nya sedikit, cari yang di bagian bawah kalau nyari video kayak gitu. Kayak misalnya saya ini ya, misal saya mau mau download yang inilah atau yang ini bapak-bapak. Nah, ini kan eh, klik yang ini tanda panah, kemudian logo yang salin tautan ya, yang ini kita klik. Biasanya saya langsung download di sini di Telegram. Kalau yang lain kan ada yang lewat DL Panda, ada yang lewat apa namanya Static dan lain-lain lah ya, banyak itu ada di buku merah. Nah kalau saya biasanya lewat sini nih buat TikTok Douyin. Nanti saya paste di sini. Nah ini kan udah download. Ini ditempel, kemudian kirim. Nah nanti kita tunggu sampai si botnya ini video, ngirim video apa video yang tadi. Nah misalnya kalau sudah ngirim video itu hasilnya kayak gini ya, videonya udah kekirim. Jadi kalau udah misalnya katakanlah ini udah ya misalnya. Nah ini langsung kita klik kemudian tanda titik 3 ini, lalu pilih save to gallery. Wah, udah bersih tuh metadatanya ya kalau seperti itu. Ya, nah ini tadi nih udah ini nih belum ke download. Ini kan udah kekirim yang video tadi bapak-bapak. Nanti nunggu ke download ya. Nah, nanti pokoknya kalau sudah kita punya video mentah, itu belum cukup sampai di situ ya teman-teman ya. Prosesnya masih lumayan panjang dan itu kita harus nyetok. Kalau bisa sih kalau saya misal istri saya atau siapapun yang di sini mau bikin akun, itu saya kasih tahunya itu kalau bisa biar kita nggak malas sebelum bikin akun harus nyetok kontennya dulu ya minimal 30, kalau bisa targetin sampai 100, dan untuk satu video aja prosesnya agak lumayan. Editing Makanya lagi. nggak heran kalau suhu itu akunnya meledak ya karena memang perjuangan mereka ya kayak gitu, nggak setengah-setengah. Nah misal nih udah nih ya, kemudian kita klik videonya, lalu kita save to gallery. Oh belum full ke download. Nah katakanlah yang tadi udah di save ke galeri yang sebelumnya ya. Yang ini ya. Nah ini nanti yang kita edit. Jadi yang kita edit itu yang ini. Yang kita edit yang ini. Kemudian yang bapak-bapak udah belum sih? Belum. Tadi aja yang udah aja lah. Yang udah ini, kemudian setelah kita download, pastikan kita nyari produknya yang mirip ya. Jangan sampai kita ngupload videonya kayak gini, nanti produk di TikTok Shop-nya beda jauh. Itu jelas kita berbohong. Itu kalau bisa ya sama. Kalau nggak sama ya Mirip-mirip harus mirip. Karena pernah juga emak-emak, tapi saya nggak mau nyebut namanya, dia member grup suhu juga, dia pernah mau narik komisi sampai 12 juta itu nggak jadi gara-gara video sama produknya itu beda. Jadi dia ketakutan sendiri, banyak banget komentar negatif di videonya. Ada yang bilang ini produknya apa namanya
eh, produknya jelek, produknya nggak sama dengan video. Banyak lah, pokoknya banyak banget komentar-komentar negatif. Akhirnya si mak-mak ini ragu mau narik komisi. Dia curhat, Jabrit, katanya mas saya mau narik komisi padahal udah ada 12 juta. Kan banyak ya. Tapi saya ragu mas. Ini komentarnya kayak gini semua. Pas saya lihat videonya ada 3 juta view dengan komentarnya puluhan ribu komen. Itu yang pernah beli produknya kebanyakan pada protes, nggak puas. Kecewa, ya. Nah, intinya ini sudah hilang metadatanya. Kalau sudah, ini yang nanti kita edit di CapCut. Jadi ini kita edit di CapCut. Ini kan durasinya sampai berapa sih? Jadi 39 detik ya. Sedangkan kalau kita bikin video di TikTok atau video baru itu paling cuma 15 detik. 15 sampai 20. Ya rata-rata 15. Jadi satu video ini bisa kita pakai buat banyak konten ya. Bisa 3 sampai 4 video kalau digabung dengan konten yang lain, dengan video mentah yang lain. Jadi biar videonya benar-benar fresh, videonya kita itu benar-benar baru, kita bikin video sekreatif mungkin. Bisa dipotong-potong, bisa di apa namanya? Di mix itu digabung-gabung antara video mentah yang satu dengan yang lain. Jadi biar video kita itu benar-benar baru atau benar-benar fresh. Nah, misalnya saya coba praktekin juga, wis. Misalnya saya edit tadi di CapCut, nanti nunggu yang satunya selesai ya, yang bapak-bapak udah belum ini. Nah, udah nih. Nanti ya lagi rekaman. Amat ya. Nah, ini yang bapak-bapak udah ya. Yang bapak-bapak ada 40 detik malah. Nah, di sini kita bisa edit di CapCut video yang kita tambah tadi ya. Kita tambah proyek baru. Sebenarnya ini materinya sudah ada di web ya. Ini saya ngulang aja. Misal ini video yang pertama nih, yang bapak-bapak. Nah, kita tambah. Kemudian biar tulisan Cinanya ini hilang, ya kalau masih ada nggak apa-apa sebenarnya sih, kita gedein, kita klik, kita gedein. Nah kalau kayak gini kan hilang. Kemudian kita putar juga, jadi di mirror ya, atau ini dipilih yang cermin. Nah jadi videonya udah berbalik. Nah ini kan 40 detik nih. Misalnya kita ambil 8 detik aja. Kemudian kita yang ini kita potong. Nah, sisanya ini kita hapus. Ini kan jadi 8 detik. Lalu suaranya kita hilangin. Kita ekstrak audio. Ekstrak audio, audionya kita hapus. Jadi kalau kita play sudah nggak ada suaranya ya. Nah, setelah itu kita tambah dengan video yang kedua tadi. Misalnya ini saya tambah video yang ini ya. Saya tambah. Kemudian di video yang kedua kita ambil biar 15 detik. 7. Nah, biar totalnya 15 detik, berarti kita ambil 7 detik. Kita bagi, kemudian kita hapus. Kita nggak harus ngambil di bagian depannya, ya bisa juga ngambil di bagian belakang atau tengah. Jadi biar nantinya videonya jadi banyak. Nah, ini saya contoh cepat aja. Jadi saya ngambil di bagian depan, lalu yang belakang kita hapus. Nah, ini kan videonya jadi 15 detik ya. Durasinya 15 detik.
Kemudian yang kedua juga kita hilangin audionya. Kita pilih ekstrak audio. Kita hilangin. Sorry. Kita hapus. Nah, kemudian di bagian ini, di bagian pergantian Transisi. slide atau pergantian transisinya bisa kita isi. Sebenarnya biar nampak ini aja ya. Estetik. Biar videonya fresh. Karena kan jarang yang ngasih transisi. Jangan pakai yang pro ya. Kalau yang pro harus pro juga, harus langganan. Misalnya yang ini aja. Nah, kemudian misal ini mau ngilangin tulisan Cina ya dibesarin. Kalau bisa nyarinya yang tulisan Cinanya itu agak ke bawah, jadi ngilanginnya enak. Ini juga kita mirror atau kita cermin. Kita edit cermin. Oke. Kemudian kita juga bisa ngatur ini kontras dari video. Jadi misal kita klik ininya, ini namanya klik, kita klik-kliknya, kemudian sesuaikan, pilih yang ini yang sesuaikan. Nah, kita bisa atur kecerahan dan lain-lainnya ya. Kecerahan dan lain-lain. Ini ada di materi juga. Nah, setelah sudah, ini tinggal tugas yang terakhir dalam bikin video atau yang paling senjata utamanya adalah copywriting ataupun apa namanya kan kepo writing ya kalau kata Regi ya. Iya, Kepo writing. Biar orang Kalau itu harus bikin hook. uh-uh. Hook itu jelasinnya gimana ya Kang? Hook itu apa ya? Hook itu sesuatu yang nonjok lah, hook. Yang begitu orang buka ya di yang detik pertama itu awal. 3 detik di awal itu orang langsung pingin lanjut nonton video itu sampai habis gitu, sampai selesai. Nah, gitu. Ya, intinya kita bikin hook atau bikin sesuatu yang wow ya di bagian awal 3 sampai 5 detik awal. Ini bisa pakai teks, bisa pakai suara. Di sini saya contohin pakai suara ya. Jadi ini contoh juga buat teman-teman yang nantinya mau bikin video, baik video original, ngerekam sendiri maupun video Cina ya. Jadi alurnya itu kayak gini. Biar teman-teman nanti nggak kaget kenapa akun saya kok view-nya mentok, kenapa akun saya nggak mau berkembang. Ya karena videomu jelek, jujur aja nggak dianggap bagus sama TikTok, nggak dianggap videomu itu berkualitas sama TikTok, walaupun kita sudah ngedit, sudah berusaha ngedit yang terbaik, tapi kalau nggak dianggapnya jelek sama TikTok, ya tetap aja nggak bakal naik view-nya. Nah ini misalnya saya mau tambahin, kalau nambahin suara pakainya yang paling gampang itu mana ya? Nah ini salah satu aplikasi yang buat download TikTok Cina selain suara yang kayak manusia gitu loh Mas, yang suaranya mirip banget manusia. Apa sih pakai aplikasinya? Banyak sih, ada AI, Botika yang lagi rame itu kemarin apa ya? Saya lupa itu. Ya. Bagus bener. Yang di share Om Dodi kemarin. Kalau enggak ya rekam suara sendiri lah, bagus tuh. Ya paling gampang. Kayak Mas Kali ini kita yang paling gampang aja. Iya, Mas Fahri itu dulu sering rekam suara sendiri dia kan. Sendiri yang tentang. Nah ini kita pakai Audio Lab ya. Kita contoh pakai Audio Lab. Teman-teman bisa pakai Meta Voicer, My Voice maupun Audio Lab. Ini paling gampang Audio Lab. Kita pakai Audio Lab. Kita buka, kemudian pilih yang text to speech. Nah, yang ini text to speech. Nah, di sini kita masukkan teksnya. Blur ya.
Oh, ini Nah, tuh. contoh itunya kan ada tuh Kita killer masukkan teks misalnya. killer copywriting ada di channel. Kamu bisa bisa lihat contoh-contohnya di sini ya, di killer copywriting. Nah, tinggal dimodif Misalnya aja bisa tuh. lihat contoh. Iya, tinggal dimotif atau kalau mau bikin sendiri ya nggak Silahkan. masalah. Ini misalnya saya bikin sendiri. Suami jadi rajin ngepel lantai. Nah, ini yang jadi hook-nya ya. Jadi hook sesuatu yang menonjol kan harusnya kan biasanya ngepel itu kan kerjaannya si cewek atau emak-emak ya. Tapi ini suaminya jadi rajin ngepel lantai. Nah, kemudian kita tambahin lagi suami jadi rajin ngepel lantai sejak pakai alat pel serbaguna ini, Bun. Nah, jadi hooknya itu suami jadi rajin ngepel lantai sejak pakai alat pel serbaguna ini, Bun. Padahal di sini saya langsung menjelaskan harganya misalnya. Harganya murah banget di TikTok Shop. Langsung karena ini videonya pendek atau sekitar 10-15 detik, jadi teksnya juga nggak perlu panjang-panjang ya. Langsung cek keranjang kuning, Bun, mumpung masih ada promo dan gratis ongkir dari TikTok. Pas dulu. Nah, kemudian kita tinggal pilih suara Google-nya ya. Lantai sejak pakai alat pel serbaguna ini. Langsung ke keranjang kuning Suara apa tuh, Kang? Ada yang bocor. Ya, Pak. Ini kita bisa pilih suaranya. Ada 8 pilihan, misalnya saya pilih suara 2. Suami jadi rajin Oh, suara 2 cowok ternyata. Saya pakai suara yang cewek, nyari suara yang cewek. Suami jadi rajin ngepel lantai sejak pakai alat pel serbaguna ini, Bun. Padahal harganya murah banget di TikTok Shop. Kemudian kita save ya. Save-nya yang ini, tombol ini. Lalu nama audionya kita rubah alat pel suami misalnya. Jadi tujuan ganti nama audio itu biar pas kita impor itu mudah nyarinya ya. Kita buat. Nah, sekarang ada iklannya padahal ini nggak ada. HP-nya minta ganti, udah ada iklannya. Bisa pakai yang pro kan. Harus pakai yang pro kalau nggak mau ada iklan. Ya kalau mau gratisan ya sabar-sabar aja lah. Ya, kita pakai yang gratis dulu aja. Intinya tadi udah kesimpel ya. Kita kemudian ke CapCut-nya lagi nih. Ke CapCut. Kita mau ngimpor video audionya ya, sorry. Nah, caranya masukin audio, kemudian pilih suara, lalu pilih yang folder ini ya. Folder ini sebenarnya sudah ada di materi loh. Nah, kemudian pilih dari perangkat, lalu cari di sini. Tadi kenapa harus disimpan apa namanya? Namanya itu buat nyari di sini. Tadi kan alat pel. Nah, alat pel suami ya. Kita tambah. Kemudian kita volumenya kita fullkan
sejak pakai alat pel serbaguna ini, Bun. Padahal harganya murah banget di TikTok Shop. Langsung cek keranjang kuning, Bun, mumpung masih ada promo dan gratis ongkir dari TikTok. Nah, ini kan cuma 12 detik suaranya. Videonya juga kalau mau dipangkas lagi nggak apa-apa. Jadi videonya lebih singkat. Cuma 12 detik. Kemudian juga kita bisa tambahkan teks otomatis ya. Saya nggak tahu kalau dari audio yang diekstrak bisa apa enggak, tapi kalau dari suara kita record bisa. Kita coba aja dulu. Pertama klik teks, kemudian tambah keterangan otomatis. Kita coba, jadi kalau misalnya bisa, nanti ada subtitlenya, otomatis ada subtitlenya. Bisa ya? Videonya lebih kelihatan apa ya? SEO Kelihatan juga itu menarik ya? itu pasti. SEO itu juga karena akan kebaca sama algoritma TikTok dari Oh, teksnya selain dari suara. audio. Translator. Oh bisa nih. Bisa ya? Kemudian lagi itu yang pasti videonya jadi lebih fresh. Karena kan ada biasanya kan tadi kan teksnya kan pakai bahasa Cina ya. Kalau ini kan teksnya kan jadi apa? Lokal. Bahasa Indonesia sesuai rekaman kita. Nah ini kita edit lagi juga nih. Jangan sampai kayak gini kan nggak kelihatan nih putih, nggak menarik lah ya. Kita edit, kita klik, kita ganti efek-efeknya. Teman-teman kalau baru buka CapCut, yang pasti awalnya bingung ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau bingung artinya teman-teman mau apa namanya? Mau Belajar. belajar. Saya juga awalnya ya bingung. Kita Sekarang pilih efeknya. tambah bingung. Sekarang udah Iya. pro. Sekarang dulu awalnya bingung, sekarang makin bingung ya. Bahasa internet. Bentar nih lagi loading. Jadi teksnya itu kita edit dari Biar kontras efek, ya animasi sama font. videonya. Betul. Kontras dan Saya terbaca. sukanya itu enggak warna oranye kuning. Biar jelas. Tapi ini lemot. Kebanyakan device itu wifi-nya di situ. Ya, hapus cacenya, hapus. Cace. Nah, udah nih udah. Tapi belum sampai bawah. Belum sampai bawah. Loading. Nah, misalnya inilah ya. Jadi yang penting itu inilah teman-teman. Yang penting itu teksnya itu dari animasi, itu dikasih animasi bebas, mau flip, mau apa, itu bebas. Kemudian dari efeknya, lalu ini font. Yang paling penting juga fontnya nanti teman-teman pilih. Nah, bawahnya itu kalau sudah, ini kan nanti jadinya kayak gini. Sejak pakai alat pel serbaguna ini, Bun. Ini harusnya tadi tiap ngedit di bagian atas, bagian depan, di belakang mengikuti ya. Tapi karena ini koneksi internetnya lagi nggak stabil, jadinya ya kayak gini agak lemot. Nanti aku buatin tutorialnya aja deh, yang khusus Vicin buat Ada update kan di materi, materi. ada nggak? Nah kalau sudah pas mau ngekstrak video, ada tapi belum sampai yang teks otomatis belum sampai. Baru editing Itu adanya di ini, adanya di apa namanya? Adanya di Jago Capcat. Oh, iya, di Jago Capcatnya Mas Depan yang lengkap. depan itu ya. Tapi mau, iya, kalau saya share semua, kasihan Mas Depan nanti. Jadinya ke STS semua. Nah, jadi pas mau ekspor, pastikan teman-teman pilihnya itu ya
1080 nggak perlu sampai 2K. Untuk tingkat bingkainya di fullin ke 60. Di fullin ke 60 ini digeser. Ini juga digeser. Baru diekspor. Ini 1080 aja nggak perlu sampai sini. Karena kalau sampai 2K, pas diupload ke TikTok justru terkompres ya. Justru malah ngeblur. Tapi kalau yang 1080 diupload ke TikTok masih bisa masih standar. Kemudian kita ekspor. Baru kita ekspor. Nah, katakanlah ini misalnya sudah diekspor ya. Nantilah nunggu 100%. Bentar. Oke, sudah. Jika sudah kan hasilnya misalnya tadi sudah ada yang ini. Jadi berapa detik? 12 detik. Suami jadi rajin ngepel lantai sejak pakai alat pel serbaguna ini. Jadi nantinya kayak gini. Padahal harganya murah banget di TikTok Shop. Langsung cek keranjang kuning bun mumpung masih ada promo dan gratis ongkir dari TikTok. Kemudian pas masih apa namanya teks ini, pastikan aman ya di save area. Jadi nggak nabrak di bagian sini kan ada caption dan lain-lain, di pinggir sini ada apa namanya tombol like, comment, share. Nah, pastikan ini nggak nabrak. Jadi nanti diatur lagi besar kecilnya huruf, enter dan lain-lain. Soalnya ada di materi juga. Nah, setelah video sudah dieksplor, itu bukan beberapa sih ya, banyak yang nanti juga diedit di Meitu. Itu enggak, tapi saya enggak bahas. Ya saya bahas dulu. Pokoknya banyak diedit di Meitu biar videonya jadi lebih terang. Jadi lebih terang, kemudian pas di-upload ke TikTok jadi lebih bagus. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi satu video aja sudah banyak cerita waktu sebenarnya sih kalau kita mau serius bikin akun dan berharap akunnya meledak, yaitu salah satunya kuncinya di konten di video kita. Jadi ngeditnya harus benar-benar. Makanya teman-teman tugas yang pertama itu harus belajar ngedit konten. Jadi kalau selama ini belum pecah telur lah, belum akun udah bikin banyak tapi nggak ada hasilnya, coba dievaluasi lagi kontennya dulu. Karena kalau kita sudah bikin konten, sudah bisa bikin konten yang bagus, insya Allah nanti ke depannya juga nggak bakal nggak cuman di TikTok, nggak cuman kepake di TikTok, tapi juga kepake di platform lain. Misalnya siapa tahu snack video besok bikin kayak TikTok ada keranjang dan lain-lain. Shopee kan juga sudah ada keranjang, kita juga bisa pakai di Shopee affiliate, kita bisa pakai ke platform-platform lain, misalnya di Instagram Reel, Facebook buat nyari dolar, itu kita bisa pakai kalau kita menguasai skill editingnya. Jadi di TikTok ini kita ya jangan dijadikan kayak, apalagi sampai menjadikan TikTok ini rela teman-teman kadang kayak yang sempat saya ceritain kemarin si Salim itu mau resign demi cuma di TikTok, padahal dia bikin kontennya cuma konten vicin. Beda kalau dia beneran konten kreator original mungkin masih oke lah ya, kayak Adli Batul dan teman-teman lain yang mungkin berawal dari kerja atau karyawan terus pas sudah menghasilkan di TikTok mereka lebih milih fokus jadi konten kreator. Tapi selama kita mainnya masih vicin atau sekedar video-video reupload, yaitu dijadikan jangan jadi penghasilan utama. Jadi kita nyari iseng-iseng berhadiah di TikTok. Kalau video dapat banyak ya alhamdulillah. Waalaikumsalam Kang.
Ya, boleh bertanya, Kang. Silakan, monggo. Boleh. Ya, Silakan. makasih atas waktunya. Ya, Kang. Namanya siapa? Mas Ihsan. Bukan ya? Saya dari Mas Ihsan. Oh, iya benar. Halo? Halo, ya, Ya, gimana, Kang? perkenalkan nama saya Ismail dari Cirebon, Kang Lutfi. Oh. Ini yang mau saya Oh iya, tanyakan. Kang. Oke, yang saya mau tanyakan, saya bikin konten, ngedit konten. Terus konten itu saya upload. Kontennya itu boleh nggak yang sama itu saya bikin 5 kali gitu. Jamnya beda. Yang pertama itu. Yang kedua, konten tersebut misal fashion. Terus saya teruskan lagi ke fashionnya lagi, tapi videonya sama. Gimana tuh, Kang Lutfi? Diteruskan ke akun lain maksudnya ya? Iya, teruskan ke akun lain yang satunya gitu. Tapi videonya sama. Ngedit-ngedit kita. Iya. Kalau saya jawab yang pertama dulu ya, tadi kan videonya satu tapi dibikin banyak video, itu ya Kang ya? Jamnya beda, ya. Iya, jamnya beda diupload. Upload Kalau jam. videonya satu, videonya sama, malah kebanyakan yang pun barbar Kang, akun suhu-suhu yang barbar, itu diupload jamnya sama Kang. Jadi ada 6 video, misalnya mereka ada 6 video, videonya sama, video mentahnya sama. Misal saya tadi download video mentah alat hotel ya, misalnya cuma 1 video, itu videonya cuma itu, tapi diuploadnya bareng di jam yang sama, cuma selisih setelah upload LKS, nanti upload lagi LKS, upload lagi sampai 6 video, nanti baru diuploadan berikutnya. Misalnya besok atau sore atau malamnya, dia balas komentar dari video yang pernah diupload di awal tadi, 6 video tadi. Tapi bukan beda jam. Kebanyakan pemain barbar gitu. Banyak juga yang meledak dengan cara itu, tapi lebih banyak lagi yang anyam. Jadi saya ngomong baiknya dulu ya, biar teman-teman itu nggak serta-merta. Kan banyak tuh tips di info penting, kan banyak banget yang ngupload langsung 6 video, ngupload langsung 7 video, videonya sama, cuman beda soundnya, misalnya beda apa ya, sound di TikToknya dibedain, tapi videonya sama. Video itu cuman 3 hari bisa dapat omset puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Nah, saya nggak mau teman-teman patokannya itu. Jadi saya pengennya itu teman-teman bikin, ya nggak apa-apa kalau mau nyoba, saya juga tiap ada yang nge-share tips trik susu itu saya juga nyoba ya, istri saya juga nyoba, tapi banyak yang anyepnya dari yang meledaknya. Karena memang udah lebih nyaman bikin slow, bikin akun. Kalau saya pribadi bikinnya konten ya sesempatnya, misalnya sehari 1 lah, kalau enggak, kecuali kalau kayak akun saya yang sekarang lagi kena pelanggaran, saya nggak apa-apain dulu, takutnya malah ke-ban atau ke apa, paling cuma nonton live. Kemudian yang kedua tadi, misal di-upload di akun lain, tapi sama ya Kang ya, videonya ya? Sama. Itu juga nggak apa-apa Kang. Bisa jadi di-upload di akun satu, view-nya kecil, di akun yang lain view-nya banyak. Itu nggak apa-apa. Cuman bisa juga kebalikannya. Sepi Lebih semua. berpotensi kebalikannya. Bukan malah sepi semua, tapi kena shadow ban. Oh gitu ya. Takutnya kena duplikat, Kang. Iya. Iya, terkena duplikat, nanti kena shadow ban. Yang duplikat itu, saya misalnya udah pernah kena duplikat. Akhirnya 0 terus ya. Terus. Benar. Dan apa yang jadi masalah itu, kalau kita kena shadow ban di HP 1, itu apesnya kalau bikin akun pakai HP yang kena itu zong terus. Pernah juga nggak Kang Taufik? Benar. Iya. Ini saya alami nih. Itu solusinya gimana? Kalau ada riset pabrik apa gimana? Ngaruh nggak? Akhirnya saya restart itu.
Tapi bagus lagi ya? Iya. Oh gitu. Filmnya naik Bisa lagi. naik lagi. Oh iya. Kan ya Tapi kalau kan harus program restart. ini tuh data yang di HP hilang semua. Nggak tahu saya algoritmanya kayak gitu tuh. Pengennya kayak gitu. Pas main ini parfum, dulu main parfum yang murah-murah, parfum 15.000, 10.000 itu. Dan saya bikin konten yang parfum isinya kalau pakai parfum ini si ceweknya mau diajak ke hotel gitu lah ya buat mancing si apa buaya-buaya. Ready itu ya yang rame dulu awal-awal. Ya itu ilmunya ready itu. Aku coba praktek di akun satu view-nya jelek, di akun yang lain bagus, di HP lain bagus, naik FYP. Nah sampai akhirnya saya coba lagi kan ke HP lain, ke akun lain. Nah pas di HP yang ketiga ini justru malah view-nya nol, view-nya nol. Nah pas bikin akun baru di HP yang view-nya nol tadi gitu terus, nol terus, paling mentok nggak sampai 10 view. Itu kalau udah nunggu 24 jam ya patokannya ya. Kalau udah nunggu 24 jam masih nol view, udah ngupload nonton lebih, bikin akun baru lagi, nyoba lagi tetap iya kayak gitu lah. Emang HP-nya Akhirnya enggak. di Kayaknya face-nya HP kena kali kan ya? Iya terdetek ininya Kang, emailnya Kang. Email Benar, jaringan. Benar. Lagi ya kemarin kata Om itu. Akhirnya pas aku riset terus ganti pakai jualan fashion, lumayan ada perkembangan walaupun nggak sampai FYP banyak, tapi ada lah sembuh closing ya. satu dulu. Ya kayak awal. Daripada beli HP lagi. Nah benar. Iya. Saya beli HP paling kalau narik komisi tuh. Terakhir itu narik komisi kitab merah itu buat beli apa yang Aiku. Itu gimana Kang, HP-nya bagus nggak? Bagus, kencang, buat ngedit enak banget. Tapi yang RAM 12. Iya, pengennya sih gitu, yang agak gedean gitu kayaknya. Ya longgar banget RAM-nya. Nih nanti apa lagi, siapa lagi nih pertanyaannya yang lain. Ini Jadi apa namanya? Kalau upload itu Kang ya, kadang tuh sound-nya itu kadang-kadang kena indikasi terus. Di mute, soalnya dibisukan. Nggak dibisukan, jadi kena pelanggaran apa gitu, peringatan gitu lah. Nggak dibisukan sih enggak, tapi kena peringatan. Oh, iya. Nah, pas cek di analis terus kan? Pas apa? Cek di analis. Ya cek di analisa ada pelanggaran. Ya betul. Itu sampai satu PT saya upload hampir 5 sampai 6 kali baru bisa. Oh gitu. Padahal itu apa sound komersial, bisa dipakai komersial. Iya benar. Saya tanya PRT kan, kata PRT pakai yang komersial, oke gue bilang. Tapi sama kayak gitu, dianalis pelanggaran lagi, dianalis pelanggaran lagi. Kan kalau analis kan, kalau pelanggaran itu kan paling sejam itu kan filmnya kadang-kadang mesti 0 terus kan ya, kadang-kadang paling 2-3 gitu kan ya. Iya. Variasi tuh begitu, udah. Akhirnya saya upload terus itu sampai 5 kali, 6 kali baru filmnya naik. Iya. Tapi akhirnya nggak bisa dipakai, soalnya bisa yang keenam kalinya. Bisa. Aneh ya. Saya belum pernah sih kalau belum pernah ngalamin. Kalau pakai sound itu ini Kang, kalau saya pakai sound itu kebanyakan saya pakainya nggak nyari yang viral, tapi nyari soundnya kompetitor yang view-nya paling tinggi. Ya, berarti cek riset itu Kang ya?
Iya, saya nggak pernah nyari sound yang muncul di beranda lagi kiranya apa. Kalau mau nyari sound viral kan gampang, ini aja nyari pakai sound yang aktif. Ya perasaan sih saya pakai kamera amat sih. Kita bukan pintu kah? Kalau mau lebih aman lagi pakai akun personal sih. Masalah sound lebih aman daripada yang Ini akun yang pertama saya pakai bisnis itu aman-aman aja. oh justru yang personal malah. Yang personal ini malahan, saya kan yang sampai itu pernah, pas cek materi saya pas personal, pakai akun personal, saya coba pakai akun personal kan, kok malah banyak pelanggarannya, maksudnya dalam arti ngupload indikasi pelanggaran lagi. Waktu bisnis lancar itu. Iya, makanya sekarang juga itu Kang, sound bukan dari TikToknya tapi yang dari video. Justru saya ngambilnya dari TikToknya, kan saya Lag nih. Iya, Kang. Mau tanya ini masalah tentang jadi gini kayak aku ada masalah gini. Aku kan bikin akun TikTok affiliate nih. Kemudian di akun TikTok affiliate tersebut sudah menghasilkan dan itu di Nes makanan. Kemudian setelah sekian lama itu akun vakum gitu, udah nggak upload video lagi kan, karena banyak kendala lah akunnya gitu loh. Kemudian setelah mungkin adalah sekitar 3 bulanan, kemudian akun tersebut aku jadikan akun resmi karena aku pengen jualan gitu kan. Nah, kalau kasusnya seperti itu gimana menurutnya kamu, Om? Kalau mau dilanjut buat affiliate, mau ku bikin akun resmi gitu loh. kalau buat jual, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa malah bos. Tapi jualannya apa Kang? Beda nih. Jangan kalau gitu. Iya, beda. Gado-gado dong. Iya, jadi maksudnya iya tuh, gimana kasusnya? Malah saya kasih contoh yang akun ini ya, Dekat Digital ya. Dekat Digital itu kan akun resminya sebenarnya awalnya jualan itu. Jualan ini kayak gini nih, kayak hiasan building kayak gini. Iya. Kan jadi kan sebenarnya hiasan building, cuman nggak dijual di TikTok sih, karena banyak kan produk custom. Nah, kemarin sempat nyoba jualan hiasan dinding yang kayak kaligrafi itu kan di TikTok di akun DK Digital, namanya DK Craft. Nah kemudian saya jadiin akun resmi ke DK Digital buat jual kitab merah. Nah itu ya mentok, dipakai nge-live, diiklanin, di apa nggak naik Kang, nggak mau naik. View-nya nggak mau naik ya? Akun resmi, iya nggak mau naik, ya cuma buat pajangan aja akhirnya. Karena followernya udah banyak, karena itu buat pajangan. Intinya biar orang lihat DK Digital berarti followernya udah lumayan lah di atas 10.000. Tapi kalau buat jualan kayak posting tentang kitab merahnya, saya istri sama ngetik nge-live kitab merah waktu pakai akun resminya yang bekasnya buat jualan hiasan dinding itu nggak mau naik. Belum ada yang check out malah. Akhirnya diganti berarti.
Enggak, akhirnya buat pajangan aja, buat tetap ditautin akun resminya TK Digital, tapi nggak pernah posting konten. Cuman buat Oh gitu. nautin aja. Ditempel di dinding Karena itu. followernya kan udah Oh iya, siap. Paham. Jadi kalau akun Akang itu yang tadi apa buat jualan Makanan. makanan, itu Kanan. dilanjut, kalau mau dilanjut ya lanjutnya affiliate makanan lagi aja. Kalau mau ditautin ke akun resmi, misalnya Akang sekarang jualan apa? Fashion. Atau Iya. fashion, bikin akun baru aja. Cuma nanti ini Ditautkan ke kan akun resmi gitu ya. ya bebas sih kalau mau kalau yang tadi akun jualan followernya udah banyak, nggak apa-apa ditautin akun resmi. Nanti bikin akun pemasarannya pakai ditautinya ke TikTok seller yang lain. Jadi tetap dapat komisi. Paham nggak? Paham. Jadi double Iya. cuan. Kenapa nggak ditautkan ke akun seller yang awal? Nggak dapat komisi kalau dari seller. Akun Ya, seller. awal komisinya nggak masuk. Nggak dapat. Jadi Oh pasti gitu. Iya. itu yang di seller center. Kalau kita pakai seller center yang lain itu kan komisi kan masuk duluan. Kemudian di setting aja komisinya gede. Oh iya, paham. Yang Cocok ya. Iya, Jadi nggak akun- apa-apa kalau mau affiliate produk ke saya juga nggak apa-apa. Monggo. Oh, enggak. Anjir. Soalnya di TikTok itu lumayan kan, ketahan modalnya lumayan lama. Tapi sekarang udah 3 hari sih, 3 hari setelah barang diterima udah bisa cair. Kalau dulu seminggu tuh TikTok Putus-putus ya? merah sampai Sinyalnya nih kayaknya. Iya, sinyalnya. putus-putus. Berarti kalau akun resmi itu berarti ini ya? Berarti langsung dari apa namanya? TikTok Shop-nya langsung gitu ya, Kang ya? iya. Tertautnya ke akun TikTok Shop. Ke akun sellernya. Kalau mengafiliatin produk sendiri nggak masuk komisinya, Kang. Buat Oh, nggak ini, masuk Tapi ya? kalau showcase- Baru tahu saya, Bos. buat Siap. showcase doang itu sih. lain ya buat showcase doang. Tapi kalau ngafiliatin produk lain masuk komisinya masuk. Kalau produk sendiri ya enggak. Kalau produk kita sendiri Buat yang showcase doang. doang. Ya solusinya kalau ngafiliatin produk sendiri pakai akun pemasaran itu yang dari satu seller center nggak masalah. Yang lain. Iya. Oh. Siap. Baru tahu loh. Baru tahu, Bos. Terima kasih loh. Ilmunya ini sangat luar biasa. Ya kalau di sistem itu ini apa namanya? Goblok banget TikTok kalau nanti dari akun apa namanya? Seller akun resmi dapat lagi, ini dia udah jualan dapat lagi komisinya gitu. Kalau dari akun pemasaran berarti masuk ya berarti ya? Masuk. Udah dicoba sih itu kalau akun resmi ngafiliatin produk lain ya masuk, asal jangan produk sendiri yang di ini ya yang di showcase itu. Iya. Om Tendi tuh nyoba. Kemudian kalau beli dari showcase produk sendiri yang itu yang apa namanya jaringannya sama ya hati-hati. 12 juta lenyap. Mas Lenyap. 12 juta Mas Dian. Iya Dian Wakon ya, Kang ya. Yang Oh iya Dian Wakon sampai 12 apa 13 itu? masih ketahan 12 juta. 12 juta 12 juta, guys. Buat beli Ini kayaknya gimana? buat motor itu. Kejadiannya order di itu kan, order di akun sendiri, mau take order. Take order tadinya mau. Oh, recordernya kurang cantik. Kayaknya kena. Tanya lagi nih kan kayak masalah
upload video barbar itu kan kayak dilema gitu loh. Untuk Ya. saat ini mungkin banyak sekali apa ya di info penting STI kok. Oh, ke-mute, Mas. Ke-mute. Suaranya ke-mute. Mic-nya belum nyala. Mic-nya. Oh iya. Kok mati sih? Mas Ihsan ini buka terus mininya. Baterainya habis. Ganggu. Ininya. Saya salah mute jadi. Halo cek. Ya. Ya. Nah, Tuh. ini Kang, kayak bikin video affiliate yang metode barbar itu kan saat ini kayak dilema gitu loh. Di info-info penting STA pun banyak sekali contoh yang bagus dan menarik. Di situ kayak dari member-member apa ya, dengan berbagai cara yang unik. Mungkin saat ini yang metode barbar sekarang yang apa ya, mungkin worth it, kemudian rekomendasi dari Omnya gimana nih? Kalau saya pribadi lebih sukanya ini Kang, yang akun slow. Kalau sampai lihat materi lama STA itu materinya Mas Ken itu bagus. Kan ada di Telegram, yang ada link YouTube-nya. Itu materinya Mas Ken itu bagus banget. Kalau nggak mau main barbar ya, tapi kalau mau main barbar, mau nyoba-nyoba ya nggak apa-apa sih, wajib dicoba juga. Jadi kita Iya nggak sih. penasaran. Siapa Benar. tahu kita Rezekinya yang barbar. kalau mau Iya. dapat lotre dapat 10 juta. Kalau 12 juta. Ini nih, kalau Cuman kasihannya itu ini kan jadi itu banyak yang terlalu berharap baru khususnya. iya benar. Untuk itu Om, yang rekomendasi kayak hashtag kemudian apa namanya, judul itu gimana tuh? Optimasi maksudnya SEO-nya. Iya. Itu kalau bisa buat SEO-nya itu kalau bisa masih ini ya, masih relevan dengan produk. Jadi misalnya produknya kitab merah, itu di bagian caption itu ada kitab merahnya, ada tulisan kitab merah, tapi jangan terlalu banyak, justru malah nanti rusak juga. Kemudian di hashtag juga masih nyambung. Kemudian nggak perlu terlalu banyak, cukup 3-5 hashtag. Nah, kemudian di subtitle itu juga kebaca SEO sama TikTok. Buat di pencarian, kalau orang nyari kitab merah, misalnya saya jual kitab merah, dari tadi namanya apa, caption, terus hashtag, sama subtitle, kalau ada tulisan kitab merahnya semua, juga dari soundnya ya, dari Voice. apa tadi yang sound Google ataupun suara sendiri, kalau ada yang relevan dengan produk itu kemungkinan video kita muncul pas ada orang nyari itu tinggi. Jadi bisa langsung muncul di halaman-halaman pertama. Misalnya orang mau nyari kitab merah, nanti pas muncul banyak videoku yang Sinyalnya hilang lagi ya? Iya kayaknya nih. Hilang. Tiba-tiba hilang. Bos, jaringan bos, kondisikan. Jaringannya. Suhu. Enggak, ini apa namanya? Ke-mute ini. Ke-mute tadi itu. Tuh, udah bener. Kan? Hilang apa? bisa masuk. Ke-mute sendiri itu tadi. Apa Kepencet. Iya kan? Kepencet. Ya Allah, tolong bos. Didengarkan sekali loh pembicaraannya nih. Aduh serius aku ngono.
Serius banget loh dengernya. Kok malah hilang ya kan? Kok malah Tadi nggak muncul. Aduh, hilang tadi bos. Kalau saya diulang. Jadi dari caption Iya. itu harus ada nama produk lah ya, paling enggak sesuai dengan produk yang kita jual. Terus dari hashtag itu juga cukup 3-5 hashtag yang relevan dengan produk. Kemudian dari subtitle, bisa subtitle yang dari CapCut ataupun subtitle yang dari TikTok-nya kan ada tuh subtitle otomatis. Nanti kan muncul teks. Nah, teks yang ada di subtitle itu juga mempengaruhi orang yang mencari produk yang kita jual. Misalnya saya jual kitab merah, orang nyari produk kitab merah, misalnya kitab merah TikTok affiliate. Nah, karena di video saya ada unsur itunya, apa nama, tadi yang di caption ada kitab merah, di hashtagnya ada, di videonya juga ada, maka nanti kemungkinan video saya muncul di depan itu tinggi. Kemungkinan ketika orang nyari kitab merah, itu video saya muncul. Jadi kemungkinan juga orang beli lewat video saya tinggi. Dan ketika video kita sudah muncul di shop, biasanya kan ada menu shop tuh di TikTok yang buat belanja. Nah, di menu shop itu kan biasanya ada apa namanya video juga ya, nggak cuma produk tapi ada video. Itu kalau misalnya kita SEO-nya udah keren, itu bisa muncul di situ video kita. Jadi video saya pernah beberapa kali muncul ganti-gantian sama videonya Mas Eko ketika pas jual kitab merah itu. Jadi saya Nggak pakai beberapa kali sih, udah banyak kali ya aku udah berkeberan aku. udah meledak. Meledak. Iya. Aduh, Ya, berat. jadi subtitle penting. Subtitle di video itu penting, Kang. Jadi teks Kalau itu video nggak ada ternyata ngaruh subtitlenya, ya kalau video nggak, Ya nggak maksudnya bisa gini, masuk. nggak maksudnya, yang di TikTok itu kan ada, Kang. iya bos, maksudnya kan nggak pakai suara orang nih, kayak cuman video kemudian dikasih lagu, kemudian dikasih kayak teks gitu loh, kayak manfaat Ya, di produknya. teksnya itu di teksnya kasih nama produknya. Oh gitu. Ya, itu ngaruh. Kebaca sama algoritmanya TikTok buat naikin SEO. Sama kayak YouTube juga, kalau main YouTube ya teman-teman. Ya, sama Kan. kayak YouTube, kayak Nah, blog kalau mau juga. optimasi skor SEO-nya itu kan dari judul, mengandung kata kunci Iya. misalnya apa tadi, legging ya. Nah, nanti di tag-nya ada legging, Iya. di deskripsi ada legging. Terus di videonya juga, di apa, video dan audionya juga ada kata-kata legging tadi sama gambar. Kayak gitu sih. Hampir sama sebenarnya. Iya. Jadi semua ditulisin. Jadi diulang lagi satu keyword kata kunci yang kita targetin itu tadi kayak gitu. Terus kalau di TikTok ini sama ini kali ya, ejaan tuh sesuai ejaan EYD. EYD. Benar menempatkan huruf karakter Itu dari besar kecil itu sendiri penting. Ngaruh itu. Ya, itu kalau itu info dari TikTok resminya sendiri itu. Jadi contohnya gimana tuh? Kayak kitab merah gitu kan, berarti K-nya besar. Buku kitab merah kan M-nya besar. Kitab merah TikTok affiliate, berarti KMTA-nya gede semua hurufnya. Iya. Oh itu ngaruh juga ya? Ngaruh itu Ngaruh, Bang. sesuai kaidah EYD, ejaan bahasa Indonesia yang kayak gitu. Ngaruh itu. Oh ini kalau bahasa Indonesianya kacau nggak bisa ini main Ya, TikTok. belajar bahasa Indonesia. Banyak hal yang kadang hal-hal yang kecil seperti itu juga perlu kita perhatikan kan. Kadang kita kan ngasal aja. Benar.
bener. asal nulis huruf kecil semua gitu kan. Nah, terus penulisan bahasa-bahasa alay yang kayak gitu-gitu. Misalnya pakai ya, yang bakunya kan memang pakai bukan pakai gitu. Kalau orang banyak nulis kalau kan, sebenarnya bakunya kan kalau kayak gitu-gitu. Sesuai kaidah bahasa lah kayak gitu. Berarti untuk pengganti video yang nggak ada suara orang atau suara Google-nya itu di teksnya itu dicantumkan nama produknya gitu ya? Ya, kalau Iya, bisa, enggak. Gimana? Tapi lebih bagusan yang ada suara orangnya mungkin ya? Iya, bagusnya gitu sih. Kan optimasi di audio Iyalah, kan lebih menarik. lebih menarik. Termasuk optimasi di audionya juga. Orang cepat paham. Ditambah ada subtilnya. Keren. Iya. Kalau subtitle kan enak sih, kalau TikTok tinggal generate aja kan. Oh iya nih, kayak Iya, terus kalau ada video baru lagi, baru fresh, video fresh lagi. anu Om, kayak tanya nih. Aku kan mau main produk video original gitu ya. Saran dan pesannya gimana nih? Konten ori kan. Video original Konten bagus, Kang. Bagus sih. Tapi lebih sabar. Jangka panjang. Jangka panjang bagus. Buat jangka panjang itu video original bagus, cuman lebih sabar dan harus siapin budget iklan. Kalau sekarang ya, budget iklan itu kita nggak raketang itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa, Kang Topi? Raketang. Setidaknya. Apa sih ya? Susah banget sih. Enggak, setidaknya apa budget per hari Paling minim lah. 15. Yang kita iklani 15.000. Itu iklan itu yang pernah yang apa sih? Puspos aja Apa? kalau di apa namanya. Kalau iklan nggak perlu lewat manajer. Bukan Kayak sehari 15.000 gitu ya? Iya. Biasanya kalau Buspas itu kalau nggak video yang FYP itu video yang baru diupload. Video yang baru diupload, misalnya hari ini saya uploadnya pagi-pagi subuh, seringnya sih jam 4 saya Buspos 15.000. Sama kalau ada video kemarin yang pernah FYP terus ada penjualan itu saya Buspos juga. Jadi nanti pilihan apa promosinya beda. Video yang baru upload kita cuma pilih view atau pilih tambah followers. Kalau video yang pernah FYP dan ada penjualan, kita pilihnya ke penjualan produk. Masuk. Siap. Coba jawab ke Kalau ini. masalah Aman, kalau masalah itu Om yang Gimana? masalah LKS dan LKT itu ngaruh banget nggak sih? Ngaruh, kalau buat akun baru ngaruh banget. Biar audiensnya nggak nyasar. Kalau prakteknya itu berarti upload video kemudian gimana sih? Upload video kemudian LKS dan LKT gitu dah. LKT dulu nanti ngupload, lalu LKS lagi. Kayak gitu. Soalnya itu saya ngupload video itu biasanya itu kalau di Beranda itu udah munculnya video-video yang sejenis dengan kita atau akun-akun kompetitor. Jadi saya bikin akun kitab merah, saya kan follow dulu akun-akun yang jual kitab hitam misalnya, atau akun-akun yang jual kitab merah juga. Saya follow, saya nonton video mereka, kalau ada yang live saya nonton juga. Nah nanti kan di beranda saya kan banyak akun-akun sejenis. Kalau
sebelumnya kan random tuh ada akun berita, ada akun artis, ada akun-akun lama yang FYP pada muncul. Kita sering nonton videonya kompetitor atau live-nya kompetitor, nanti di beranda kita kan munculnya video-video sejenis yang main TikTok affiliate. Entah itu yang jual kitab merah, kitab hitam, ataupun cuma sekedar sharing-sharing. Kalau sudah muncul itu, di beranda saya sudah muncul itu, saya baru posting video yang pertama. Itu pun berlaku juga ketika saya atau istri saya bikin akun baru yang ngikutin tips suhu-suhu. Misalnya mau bikin akun apa aja ya gitu dulu, LKS, LKT dulu sampai di berandanya muncul akun-akun yang sejenis, baru saya upload. Jadi itu lebih apa ya? Tertarget. Istilahnya lebih mancing buat FYP ya, lebih tertarget pastinya. Nggak nyasar ke ini views-nya juga ke yang lain. Kalau masalah kayak bikin akun Om, semisal aku pernah baca postingan di info penting itu kan ada yang modelnya semisal bikin akun nih jam 7 malam, kemudian upload di paginya, semisal jam 7 atau jam 5 pagi gitu. Kemudian setelah itu akunnya di log out ataupun dihapus saja, itu ngaruh nggak sih? Sedikit banyaknya sih sebenarnya ngaruh, tapi ya nggak terlalu ngaruh ya. Iya loh. Itu kan kayak sugesti sebenarnya sih. Kalau menurut saya sih itu cuma sugesti ya. Jadi nggak jadi patokan. Ngaruh apa enggaknya nggak bisa jadi patokan. Nah itu kebetulan yang lakuin itu dan aku yang meledak akhirnya. Itu ya kita kalau mau ngikutin ya nggak ada salahnya juga, cuman yang nggak bisa dibenerin juga. Suhun. Gitu. Oke. Ya silahkan ya yang lain ini. Yang lain ini mau bertanya silahkan. Ya. Jam berapa kan? Ini saya jawab yang ini Udah larut. Sampai setengah. Sampai ini kalau vicin aman jangka panjang. Jadi saya sedikit cerita di member suhu ya. Jadi ada yang main vicin. Vicin itu kan kebanyakan berharap akunnya meledak dalam waktu cepat ya, terutama yang pola barbar. Nah, ini memang ada akun mama juga yang pakai vicin, akunnya meledak di awal. Kemudian setelah meledak kan hanya tuh, tapi dia omsetnya udah banyak ya, udah sampai 1 miliar udah ada omset, komisinya sekitar 12%. Ya, dia narik komisi itu di atas 100 juta selama sebulan pas awal FYP. Nah setelah 6 bulan itu view-nya mulai turun. Akhirnya dia bikin konten original karena dapat banyak kiriman sampel dari sellernya ya. Jadi dia fokus jual satu produk sampai akunnya meledak itu. Awalnya pakai video Cina sama video seller. Jadi video sellernya itu bukan video mentah, malah dia ngambil video yang diupload di TikToknya si seller. Di akun resminya seller dia ambil, editnya ala-ala vicin itu ya. Dikasih subtitle, itulah tadi diatur main-nya itu mirror pencerahannya, terus sampai akunnya mulai anyep, dia bikin konten ori, dia dapat kiriman sampel dari si sellernya banyak banget kan, dia cuma promoin satu seller, dia sampai dikirimin seller sampel banyak lah sampai bisa buat buka toko kali. Jadi dia dapat komisi sampai bikin ruangan khusus buat dia bikin konten sampai akhirnya dia juga nge-live.
Nah, sampai sekarang akunnya ya masih berkembang, masih namanya masih sama, bukan diganti nama orang, namanya masih nama produknya dia, nama akunnya dari awal, kemudian akunnya sering nge-lag, ya masih berkembang buat sampai sekarang berarti udah ada setahunan karena dia join di awal-awal STA itu. Itu buat jangka panjangnya paling itu Kang kalau mau main Vicin. Tapi sejauh ini kebanyakan kalau Vicin itu ya itu kalau udah meledak anyap habis itu dibuang bikin baru, meledak anyap dibuang lagi bikin baru, nyari produk yang lagi viral lagi. Itu kebanyakan kayak gitu kalau Vicin. Tapi kalau lebih enaknya sih bikin akun-akun konten original ya. Jadi kita lebih apa? Lebih nyaman bikinnya. Kalau saya akun yang saya kelola sendiri itu sekarang cuma akun yang Lutfi Amiruddin Juragan Buku Viral karena itu yang paling gampang sesuai dengan minat saya jualan buku merah dan juga buat jual kelas STA juga buat edukasi TikTok juga kontennya itu paling gampang menurut saya karena emang saya sudah hampir setahun bergelut di bidang ini. Nah kalau teman-teman ya saran saya cari produk yang sesuai minat teman-teman juga. Misalnya teman-teman di rumah punya bengkel, ya bisa afiliatin produk-produk otomotif. Kayak tetangga saya itu juga ada bengkel. Saya saranin, ya kamu bikin TikToknya ini aja, afiliatin produk otomotif kan banyak, nanti nge-live sambil nyapis kayak gitu. Mungkin itu udah setengah 11. Udah ya, cukup ya. Cukup ya, udah ngantuk ini, ada yang izin live, ngantuk besok mau kerja ya. Tadi kemalaman mulainya setengah 9 ya. Iya. Jadi film itu paling gak emang kurang lebih 2 jam sih. Iya. Nanti kesananya udah nggak bener tuh, ngelantur kemana-mana. Yang penting ini ya teman-teman, apa namanya, tetap semangat ya, jangan pernah mengeluh. Ingat utang kita masih banyak. Biar tambah semangat. Masih banyak orang yang harus kita bahagiakan gitu kan ya. Nah, gitu dong. Jangan bawa utang. Ya, utang itu utang membahagiakan orang lain maksudnya. Itu kan jadi utang juga ya, tanggung jawab. Sip ya. Kan oke ya, langsung saya tutup ya. Atau udah ya, udah. Saya tutup, nanti lanjut diskusi bisa di grup lah ya, di grup. Besok bisa diskusi. Ya nanti hari Minggu kita buka grupnya lah buat dari sharing atau barangkali teman-teman nanti sharing juga. Jadi sharing itu nggak harus dari admin ya. Iya. Harus nunggu dari admin karena saya sendiri jujur ilmunya sangat terbatas. Saya juga banyak belajar dari mentor lain. Saya banyak belajar dari member, terutama dari member grup suhu. Saya sering nanya-nanya sama mereka. Bahkan kalau mentok saya paling nanyanya sama Pak RT, Kang Fajar itu. Misal ada akun saya pelanggaran, akun saya kenapa, pasti saya tanyanya sama Kang Fajar dulu. Sesuai nama kelasnya ya, sharing TikTok affiliate ya, kita sharing bareng itu. Ya. Kita dari kami yang paling gede omsetnya. Tapi kita cuma sharing berdasarkan pengalaman aja. Lebihnya dari member-member juga. Iya, karena kita intinya memfasilitasi teman-teman untuk bisa berkumpul dalam satu wadah ya dari komunitas biar bisa sharing, berbagi pengalaman dan saling support di hal yang positif gitu ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan malam hari ini. Lain waktu semoga kita bisa ini lagi ya, bertatap muka kembali di lain kesempatan. Ya, bersyukur kabar Kang Kopdar ditunggu di Pemalang. Oh ya, kalau mau kopdar boleh nanti yang sekitaran Pemalang. Ya, sekitaran Pemalang sekitarnya. Nanti kalau mau kopdar boleh ya. Atau mau offline langsung kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi lah, ngopi santai. Iya.
Siap. Saya senang sih orangnya, saya senang silaturahmi kebenaran ya. Kapan aja saya kejar. Terima kasih ya. Tunggu, Gan. Sekali lagi Ya. teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan Waalaikumsalam warahmatullahi jangan lupa wabarakatuh. berdoa.